Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel Enyu Religi. Kita sebagai umat muslim sudah meyakini bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah bentuk wujud menjadi seorang manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua penghuni langit untuk bersujud kepada Adam alaihissalam terkecuali iblis. Karena keangkuhan dan kesombongannya, iblis tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya iblis diusir dari surga dan melaknatnya hingga kiamat. Karena Adam alaihissalam akan menjadi manusia pertama yang diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum kita mulai lebih lanjut, sahabat boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Agar sahabat terus menerima notifikasi terbaru dari channel ini, terima kasih. Singkat cerita, terciptalah seorang perempuan yang bernama Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam alaihissalam ketika tidur. Ketika hendak bangun dari tidur, Adam alaihissalam dikagetkan dengan sosok perempuan yang sudah berada di sampingnya. Karena sebelumnya Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada yang menemaninya. Karena Adam alaihissalam adalah manusia pertama, maka dari itu Allah menciptakan Hawa agar Adam tidak merasa kesepian. Setelah itu mereka pun resmi menjadi suami istri, dan bahagia bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam dan Hawa untuk berbuat sesuka hati. Namun ada satu larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada Adam untuk tidak mendekati pohon khuldi, apalagi sampai memakan buahnya. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah 35. Tak selang kemudian iblis mendengar perintah Allah tersebut, dan akhirnya iblis pun mulai menggoda Adam alaihissalam. Tapi karena kekuatan iman dan ketakwaan Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam tidak mau mendengar ucapan iblis untuk mendekati pohon yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sudah mencoba berulang kali menghasut Adam alaihissalam, namun tak kunjung berhasil juga. Melihat hal seperti ini, iblis tidak menyerah begitu saja. Karena iblis sangat dendam kepada Adam dan berusaha agar Adam dan Hawa diusir dari surga. Setelah itu iblis mulai menghasut Hawa, untuk menggoda Adam supaya Adam mau mendengar ajakan Hawa. Awalnya Hawa menolak ajakan iblis, namun lambat laun akhirnya Hawa mulai terbawa dengan godaan iblis. Pada akhirnya Hawa mulai mengajak Adam alaihissalam untuk mendekati pohon huldi. Namun iman Adam masih kokoh dan tetap tidak mau mendengar ajakan istrinya Siti Hawa. Seiring berjalan waktu, akhirnya Adam alaihissalam mulai luluh dengan ajakan Siti Hawa. Adam pun mulai mendekati pohon huldi yang sudah Allah larangkan. Tak hanya itu saja, Adam alaihissalam juga memakan buahnya. Melihat kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada Adam, dan mereka akhirnya diusir dari surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surah Al-Baqarah 36. Rencana dan aksi iblis pun berhasil karena mengeluarkan Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dengan secara terpisah dan tidak pernah bertemu. Dijelaskan juga bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama ratusan tahun. Akhirnya, timbullah penyesalan Adam alaihissalam karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam terus berdoa meminta ampun kepada Allah, agar kesalahannya dimaafkan. Mereka saling memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka dipertemukan kembali. Karena Adam sangat cinta kepada istrinya dan begitu pula Hawa cinta kepada Nabi Adam alaihissalam.
Mereka sama sekali tidak pernah menyerah dan tetap berjuang untuk bisa bertemu kembali lagi. Sambil mencari ke sana-sini mereka juga tetap berdoa memohon ampunan kepada Allah dan dipertemukan kembali. Kisah permohonan Nabi Adam, alaihissalam ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Melihat kesungguhan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima tobatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertobat dari kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Pada akhirnya perjuangan yang tidak sia-sia mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Makkah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam, alaihissalam, beternak, mengolah lahan pertanian, dan perkebunan buah-buahan. Begitulah sahabat, kisah cinta Nabi Adam, alaihissalam kepada Siti Hawa. Berbagai macam kejadian yang sudah mereka lalui yang awalnya mereka hidup bahagia di surga dan diturunkan ke bumi. Walau begitu, cinta antara Adam, alaihissalam dan Hawa tidak pernah pudar, mereka terus berjuang sampai 300 tahun lamanya mereka dipertemukan kembali. Baiklah sahabat, sampai disinilah cerita kisah Nabi Adam, alaihissalam dan Hawa, mari kita ambil hikmahnya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya, karena manusia tidak pernah luput dari hilaf dan salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sahabat suka silahkan like videonya dan dislike jika tidak suka. Apabila ada kesalahan tempat dan penjelasannya, mohon kiranya dimaafkan, dan sahabat bisa tulis komentarnya di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.